Ketika sebuah fakta lama diungkap bintang film terkenal. Kita ingin memastikan saja yang bagian mana sih yang dibilang gundul. Hutan mendadak jadi kawasan terlarang. Kenapa kok banyak sekali rental di Pekanbaru Riau? Ya kena kejadian semalam itu. Kayaknya udah 2 kali ini kejadian itu. Dikuasai mereka yang meraup uang. Karena duit mereka sudah banyak tertanam di sini. Di belantara kaya raya. Tapi jangan lupa, Tesonilo itu tergolong taman nasional yang terkaya di dunia, memiliki flora. Benteng terakhir, satwa asli Sumatera. Mereka sudah lama ada. Tahun 80-an kalau tidak salah tuh ya. Makhluk-makhluk alien yang tersamar. Aligator itu seperti buaya, mulutnya tajam. Yang mengubah wajah alam Indonesia. Maka Taman Nasional Merapi itu akan menjadi Taman Nasional seperti Australia, bukan lagi seperti Taman Nasional Indonesia. Juga berbahaya. Kalau cuma seekor dia tidak akan. Tapi kalau sudah bergerombol, kita nyemplung, kaki kita, daging kita hilang, tinggal tinggal tulangnya. Halo, kita jumpa lagi dalam 360 edisi khusus hari ini. Jane Simangunsong baru kembali dari Tesonilo Riau, tempat hidup ratusan jenis flora dan fauna termasuk gajah Sumatera. Kondisi Taman Nasional inilah yang membuat aktor Amerika Serikat, Duta Internasional untuk Perubahan Iklim Harrison Ford bersitegang dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pekan lalu. Bintang film Indiana Jones ini berang melihat puluhan ribu hektar hutan telah beralih fungsi, dirambah dan dibakar. Dari penelusuran Janes, perusakan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Tapi ketika sebuah fakta lama diungkap seorang aktor terkenal seperti Harrison Ford, kondisinya menjadi tak sama lagi. Dan pemirsa, inilah penelusuran Jane Simangunsong. Gajah Sumatera ini bernama Nela. Saya bertemu dengannya di habitatnya di Tesonilo, Riau. Inilah Taman Nasional yang dihuni satwa-satwa langka, kawasan dengan flora terkaya di dunia, tapi diambang kepunahan. Merah-merah ini adalah perambahan. Ya. Hijau ini berarti masih hutan lebat. Tapi jangan lupa, Tesonilo itu tergolong taman nasional yang terkaya di dunia, memiliki flora. Yang diperlihatkan Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo Kupin Simbolon adalah peta nasional Tesonilo tahun 2009. Pertama kali diresmikan tahun 2004, luas Taman Nasional ini hanya 38.000 hektar. Ini ya Pak, yang garis ini, yang hitam. sampai ke sini. Oh ini 2004. Pak, ini yang 2009 sampai ke sana. Tahun 2009 lalu kami merekam kondisi Taman Nasional yang baru diperluas menjadi 83.000 hektar. Inilah kondisi hutan Tesonilo pada saat itu. Kawasan-kawasan ini kini tak lagi bisa saya masuki. Kemarin nih saya kan juga penasaran pengen ke dalam juga kan Pak ke Tesonilo. Saya hubungin banyak sekali rental mobil. Nah termasuk rentalnya Bapak nih susah sekali kayaknya cari double kabin. Kenapa Pak? Kenapa kok banyak sekali rental di Pekanbaru Riau? Ya kena kejadian semalam itu. Kayaknya udah 2 kali ini kejadian itu. Apa pembakaran mobil atau? Iya pembakaran mobil itu, mobil rusak itu kan. Suheri adalah pengemudi mobil sewaan asal Pekanbaru Riau yang mengantar aktor asal Amerika Serikat Harrison Ford ke dalam hutan Tesonilo. Perjalanan mereka terjadi beberapa hari sebelum saya tiba di Riau. Berapa mobil mereka? 2 mobil. 2 mobil? Iya. Oh, itu Bapak yang bawa mereka? Iya. Kemana aja tuh Pak mereka? Di dalam itu lokasi Taman Safari itu aja. Kami ngantar sampai Taman Safari itu aja. Dia orangnya ke dalam naik mobil lain kan ya. Berapa lama mereka di dalam itu Bapak nungguin mereka, bawa mereka? 1 hari lah. Di Tesonilo, Harrison Ford membuat film dokumenter tentang perubahan iklim, Years of Living Dangerously. Tapi kunjungan ini berujung perseteruan dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Sang aktor film Indiana Jones berang
melihat taman nasional yang kritis. Seperti kondisi yang saya lihat ini. Ini masih kawasan Tesonilo ya? Tesonilo ya. Iya, dan kita lagi mau melihat wilayah yang sudah Yang ditanami sama masyarakat, ya. Oh, tanami sawit. Masyarakat ada sebagian ya. Oh, kita menyebutnya itu perambahan ya? Ya, dulunya berambah. Dulu ini kan masih ada tanaman hutannya ini kan. Oh, dan ini sebenarnya tempat gajah juga untuk Lintasan gajah juga. Gajah ya? Saya akhirnya bisa masuk ke dalam hutan ditemani staf Taman Nasional Tesonilo, Killer Silaban. Iya, dipegang apanya. Staf. Ini rawat tanggung. Aku terjebak. Oke. Ini. Ah, ini. Yang tebal-tebal ya, Itu Pak? pijak yang ininya, akar-akar ininya. Akar-akarnya ya? Ya ini ya. Dia ini. Nah, karena ini lintasan gajah karena kotorannya masih ada kan? Ini. Lintasan gajah dan Ini kotorannya. Oh, ini kotoran gajah. Ini. Hah. Oh, itu. Oke, saya tadi menginjak itu sepertinya. Wilayah yang saya injak ini hanyalah sebagian kecil kawasan hutan yang kritis karena perambahan, pembakaran, dan pembalakan liar, juga beralih fungsi. Aksi pengerusakan yang sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kalau kita menyimpulkan dari hasil udara, memang perambahan ini sudah dimulai dari tahun 7 tahun yang lalu mungkin. Karena memang hutan itu sudah gundul. Khusus untuk yang ada di daerah TNTN sisi bagian barat. Itu yang parah. Kalau sisi bagian timur masih bagus terlindungi. Saya mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum kepada Kapolres Pelalawan AKBP Guntur Aryo Tejo. Mengapa butuh waktu begitu lama untuk mengatasi pengerusakan ini? Jadi dia berbukit-bukit. Setiap ujung bukit itu ada 1-2 rumah. Jadi kalau kita melihat dari bukit ke bukit itu sangat dekat, tarik garis lurus sangat dekat. Tapi kalau kita mau menuju ke sana, itu harus mutar. Mutar itu pun kalau tidak ada jalan cabang. Kalau ada jalan cabang maka kita akan sesat lagi. Kembali lagi kita ke melihat titik awal dari rumah itu yang ada. Begitu posisinya. Harus balik dan lagi semua begitu. Oh gitu. Nah, itu pun perlu proses waktu yang lama. Iya, mencari jalan-jalan untuk bisa masuk roda 2 ini. Ada lagi kondisi lainnya yang disebut mempersulit penjagaan Taman Nasional Tesonilo. Yang kita lihat di sana itu dia berupa kayak bukit-bukit. Di antara bukit-bukit itu ada 2 rumah, 3 rumah, 1 rumah. Tapi ada juga yang satu perkampungan yang kurang lebih 20 kakak itu, 30 kakak atau 20 kakak itu. Sudah ada perkampungan, pemukiman di Ada, sana. ada masjidnya malah. Ada masjidnya. Iya, ada fasilitas umumnya. Para penghuni Taman Nasional inilah yang dituding melakukan berbagai perlawanan. Juga aksi kekerasan setelah Harrison mengungkap kondisi Tesonilo ke publik. Sekarang mobil belum keluar dari bengkel. Oh, mobil belum keluar? Pasca dibakar itu? Ya. Dibakar atau dirusak, Pak? Dirusak kaca di apa kan, ban di apanya. Tapi sebelum-sebelumnya kondusif ya, Pak? Ya, maksudnya aman juga dalam itu. Ini baru belakang-belakang ini kayak ini kan. Baru belakangan ini aja warga Iya, yang apa kan. Emosi. Tapi kemarin pas horizon, Bapak antar horizon itu masih aman itu? Masih aman tuh. Kami bawa UMI gitu, aman juga. Warga nggak gimana? Nggak ada. Ada perlawanan. Nah, Tapi mereka ini memang yang juga menempati atau meninggali Taman Nasional Tesonilo ya kan, Pak ya? ada sebagian. Sebagian. Ada sebagian dan itu sudah penduduknya sudah 12 ribuan itu. Ribuan warga ini menghuni Tesonilo sejak puluhan tahun lalu. Hingga kini, mereka tak juga direlokasi, meski mendiami kawasan yang menjadi taman nasional. Iya, karena kita menyampaikan waktu itu dengan masyarakat, kenapa tinggal di sini? Ya kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Anda tahu nih kalau ini daerah kawasan hutan? Mana saya tahu, Pak. Kami udah lama tinggal di sini. Loh, ini kawasan hutan, saya bilang. Anda harus segera pindah dari sini. Nanti petugas yang datang dari pusat, dari Pekanbaru, akan mengusir Bapak. Ya kalau bisa jangan begitu, Pak, kami ajalah ngomong semua warga gitu. Bagaimana caranya nih? Itulah makanya saya sampaikan bagusnya direlokasi. Bertahun-tahun lamanya, Tesonilo menjadi hutan tempat meraup keuntungan. Dari kayu yang dirambah dengan liar, gajah yang dibunuh dengan kejam, juga lahan yang dijual dengan ilegal. Karena dengan harga murah mereka tergiur kan. Kadang-kadang ada satu pancang tuh mau sampai 3 juta. 3 juta satu apa, Pak? Satu pancang itu 2 hektar. 2 hektar 3 Iya. juta.
Ya iya, orang akan tergiur kan untuk ini. Nah ini kayu balak yang setiap hari lewat. Apakah ini yang dimaksud oleh Robinson Ford itu? Karena ini adalah kayu era PP. Ini setiap hari lewat bolak-balik. Setelah sang Indiana Jones datang, patroli semakin gencar dilakukan. Yang kita datangi kemarin bisa sampai di sini saja. Nah ini TKP ya, yang kayu lok yang kita tangkap. Yang tangkap ya Pak ya? Iya, ini TKP-nya. Kemudian kita coba masuk lagi ke dalam desa ini. Tapi sebelumnya kita menggunakan helikopter dulu. Untuk memantau dari udara seperti apa? Gitu ya, menggunakan helikopter dulu supaya kita tahu juga jalan masuknya lewat mana dengan titik koordinat itu. Berapa meter panjang selingnya? Dua Pak, selingnya sudah sempat turun. Sekitar 80. Ngasih sekitar 80 meter. Ada sejumlah orang yang ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Ini dalam kasus ini abang peranannya sebagai apa nih? Sopir. Tapi abang tahu nggak kalau misalnya ternyata pasir batunya itu ibaratnya bermasalah lah atau sebenarnya itu bagian dari illegal logging gitu dan sebagainya? Tahu. Biasa diupah berapa bang? Diupah 250. 250.000. Bawa kemana aja tuh bang? Bawa ke terataan. Terataan tuh di Terata Bulu. Oh. Baru sekali terus ketangkap gitu. Iya. Baru sekali itu gimana ceritanya kok bisa disuruh iniin seling itu? Iya, minta kerjaan sama sopir. Oh, minta kerjaan sama sopir. Ini yang kecil, Mbak. Ini kayu biasa. Ini kayu batangan namanya. Iya. Nah, broti. Kalau orang sini bilang broti. Iya, Masih bau kok, Mbak. Masih bau karena baru nih. Oh, baru mereka. Ya, kurang lebih dia bilang masyarakat sana bilang ada yang bekerja pada saat bulan Ramadan itu. Oh. Kan baru kan? Baru 1 bulan, 2 bulan lah. Baru. Ini untuk warnanya merah dia. Bikin rumah sendiri. Hitam ya, Pak? Nah, kalau ini biasanya buat apa Coba. ini, Pak? Berat kan? Iya. Nah, tebal dia. Dan ini tebal. Kalau yang tebal-tebal ini buat apa, Pak, biasanya? Sama juga, Mbak, untuk lantai rumah. Lantai rumah ya? Lantai rumah dia. Ini lantainya mungkin yang mereka biasa. Kalau boleh naik, dikopek aja, Pak Sarul. Bekas bakaran itu kan bekas bakaran. Ini bekas bakaran ya, Pak? Ya, Mbak? Kelihatan, iya. Ya kan? Tuh, coba dikopek ini, kopek. Kau panjat sini. Panjat. Dikopek lah. Ini kan kulitnya doang, Mbak. Ya kan? Kulitnya aja kan, Mbak? Iya. Paling kalau kita bilang kulit ari lah gitu. Ada lagi kulit dalamnya ini. Tapi di tengahnya kan masih bisa dimanfaatkan. Masih bagus dalamnya. Tapi penangkapan seperti ini takkan mampu mengembalikan hutan Tesonilo, rumah satwa asli Sumatera yang nyaris punah. Sekarang hanya 2 kantong, yakni ada di sini dan ada di sini. Penelusuran James Simangunsong masih berlanjut, mengupas Tesonilo yang berada di ambang kepunahan. 360 segera kembali.